Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan teman-teman UPPT Sibowi. Kita Yapsi, Rahma, Is, Ira, Lina, Tina, Ratna, Itulah teman-teman UPPT Sibowi. Mana? Oh ini satu lagi. Farik, BPP Gumbasa, Oke. Tanah Kulaba. Hari ini kami bersama-sama di sebuah perkebunan, Semangat. sebuah kebun akan mengaplikasikan pupuk organik yang sudah kita buat pada beberapa pekan yang kemarin. Oke, kita saksikan bagaimana kegiatan pada hari ini. acara hari ini itu merupakan akhir dari rangkaian proses pembuatan pupuk organik dari limbah kakao. Nah, jadi sekarang itu tahap akhirnya sudah memasuki aplikasi atau lebih sering disebut launching. Nah, launching penggunaan pupuk kakao, pupuk organik dari limbah kakao. Setelah dipupuk, dampak terhadap fungsi itu daun muda akan kelihatan 1 minggu kemudian. Nah, setelah itu daun terbentuk, kemudian terjadi proses fotosintesis. 6 bulan kemudian bisa kelihatan di bunga. Nah, bunga akan muncul. Jadi panennya 6 bulan dari berarti 1 tahun. Iya. 1 tahun berikutnya baru berdampak terhadap buah. Iya. Berarti pertama 1 minggu plusnya, 6 bulan berikutnya buah. dari bulan kedua sampai ke-6 proses pembentukan daun, kemudian proses fotosintesis, 6 bulan masuk ke bunga. Setelah itu masuk ke berarti hasil akhirnya 1 tahun kemudian ya? 1 tahun. 1 tahun. Sip. Oke, jadi kalau dia untuk dataran rendah, dia umur bunga dari terbentuknya bunga sampai panen itu bisa 5 bulan Pak untuk daerah kita di sini ya. 5 bulan sampai dengan 6 bulan. Kalau di Palolo itu sampai 7 bulan Pak. Dari umur bunga, karena dia ketinggian, toh? Dia ketinggian. Kalau dia tinggi pasti dia lambat. Namun kalau dia lambat, buah kita panen tapi dia kaya semua unsur hara dihisap sehingga bijinya itu lebih besar, kemudian lebih komplit kandungannya, unsur haranya seperti itu dibandingkan di dataran rendah. Jadi dataran rendah itu seakan-akan dia dipaksa untuk masak begitu. Oke teman-teman, hari ini kita akan mengaplikasikan pupuk organik yang sudah kita buat dengan membuat 4 percobaan, yaitu yang tanaman yang menggunakan 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, dan 20 kilo. Ini jadi jarak dari pangkal pohon sampai ke ujung itu sekitar 75 cm. Kenapa menggunakan tali? Supaya lingkarannya itu sama dan nanti pada saat pengaplikasian pupuk dengan pangkal tanaman itu jaraknya sama seperti itu. Kenapa Pak harus ada 4 perlakuan ya? Sebenarnya kita ingin mencari berapa sih dosis yang tepat untuk tanaman kakao yang sudah berumur 3 tahun ke atas ya. Kita ingin tahu pupuk pengaplikasian yang tepat itu berapa, entahkah 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, atau 20 kilo. Mana yang terbaik dari pemberian pupuk itu, dosis itu, itulah yang kita akan rekomendasikan ke petani.
pemupukan, sebelum kita melakukan pemupukan, pertama kali adalah kita lakukan pemangkasan terhadap tanaman. Jadi kita pangkas dulu, setelah dipangkas barulah kita melakukan pemupukan. Jangan sampai keliru. Biasanya untuk tanaman yang sehat ya, kalau untuk tanaman yang sakit ya kita pupuk dulu supaya keluar. Kira-kira seperti itu. Kemudian pemupukan itu dilakukan adalah pada saat musim penghujan. Akhir musim penghujan kita lakukan pemupukan seperti ini. Perlakuan sebelum dilakukan pemupukan seharusnya kita adakan pemangkasan. Apa artinya dipupuk tanpa dilakukan pemangkasan? Pemangkasan itu untuk menghilangkan, tujuannya antara lain untuk pemangkasan bentuk, pemangkasan produksi. Karena tanaman ini tanaman produksi, jadi kita melakukan pemangkasan produksi untuk mensisakan cabang paling tidak 3-4 untuk cabang produksi. Ya, yang kita perlu hilangkan itu cabang-cabang yang mati, cabang cambuk, itu kita hilangkan. Nah, setelah semua itu hilang, baru kita lakukan pengukuran jarak untuk pelaksanaan pemupukan dengan komposisi pupuk yang tadi setelah dijelaskan itu 10, 15, dan 20. Dengan dilaksanakan acara pembuatan pupuk organik, kira-kira bagaimana ketersediaan alat yang akan dibantukan kepada petani? Iya, jadi memang petani sangat membutuhkan itu alat untuk pengolah pupuk organik. Jadi untuk bisa mencacah kulit-kulit kakao, kemudian juga menggunakan bahan-bahan organik, sehingga diharapkan petani itu tidak ada ketergantungan dengan bantuan pemerintah. Oh itu ya. Dan memang pupuk organik ini sangat baik untuk struktur tanah. Iya, jadi pesannya petani ini pandai-pandai memanfaatkan alat. Jadi yang pertama, alat ini harus dirawat, harus diberdayakan dengan maksimal, tetapi juga petani harus menyisihkan anggaran untuk biaya operasional, karena penggunaan alat ini membutuhkan bahan bakar dan kemudian perlu perawatan, pemeliharaan. Harapan kami ini aplikasi ini, kegiatan ini tidak hanya ada di kelompok Sidondo 1, kita coba untuk menyebar di lokasi-lokasi lain. Harapan kami bahwa pupuk ini mengingat juga ketersediaan bahan, Pak. Kita tidak juga melihat dari sisi komposisi, tapi kita menyesuaikan dengan komposisi yang ada di desa setempat. Kami mencoba berkoordinasi juga dengan penyuluh perkebunan untuk melakukan pendampingan ini sampai betul-betul hasil yang diharapkan menjadi lebih optimal. Sama-sama saya, kami kebetulan Luar biasa Bapak. Jadi manfaat kelapa muda itu adalah salah satunya bikin awet muda. Dan obat corona. Oh iya. Selamat pagi kawan, lihatlah mentari, pagi dari fajar sudah menanti, mengajak kita kawan untuk menikmati kerikil tajam dan debu jalanan. Siapkanlah dirimu untuk abadikan semua yang tak abadi di sini. Banyak cerita baru yang akan menanti di panjang perjalanan kita ini. Nikmati terik mentari dan rasa merdeka ini, bahagia tak bisa dibayangkan.